Apa-apa kok diseriusi toh mas, uripmu nggak asik, kurang guyon gitu. Jadi pernyataan apa ini? Biasa-biasa saja lah. Justru saya berterima kasih sama Muhammadiyah. Teman-teman, di video ini saya ingin menanggapi klarifikasi dari Gus Miftah, di mana kemarin dia menyatakan bahwa NU lebih dulu masuk surga sebelum Muhammadiyah. Hanya satu, perkara rokok makruh dan haram. Nauzubillahi min dzalik. Di mana di sini Gus Miftah menyatakan bahwa itu hanya suatu guyonan, lelucon atau bercanda. Padahal memang jelas ya, saya juga tahu bahwa akhirnya dia akan menyatakan bahwa itu hanya bercanda. Karena di thumbnail video saya kemarin, saya tulis di situ, lelucon Anda atau lelucon ini tidak lucu. Ingat, itu tidak lucu. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya ingin reaction seperti apa pernyataan dari Gus Miftah ini. Nah, kenapa di sini saya ingin mereaction? Karena saya tidak tahu dan tidak memfollow akun media sosialnya Gus Miftah. Kenapa? Saya tahu bahwa Gus Miftah memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut kalau itu adalah suatu pernyataan yang hanya guyonan saja. Hanya guyonan katanya. Karena saya di-tag oleh pengikutnya, yaitu di videonya Gus Miftah langsung. Dia menyebutkan si di depannya, si Harry Pras, ya. Hanya cari perhatian publik. Wong NU wes biasa guyon, belajar bela diri mulu, makanya bento. Gus Miftah laporkan saja Gus Ben gak tuman. Laporkan, ya. Kalau saya menanggapi video Gus Miftah, mau langsung dilaporkan, laporkan. Terus kalau NU, kalau orang-orang seperti Gus Miftah membuat guyonan yang sama sekali tidak lucu, itu bebas saja ya, boleh-boleh saja. Oke, coba kita langsung saja reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengen tertawa, geli katanya. Ada potongan video saya guyon dengan sahabat saya Muhammadiyah. Sebagaimana Anda tahu, saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah 4,5 tahun. Dan saya belajar banyak hal dari Muhammadiyah. Nah, salah satu dulu yang sering kita buat guyon adalah tentang perbedaan hukum rokok antara orang NU dan Muhammadiyah. NU hukumnya makruh, Muhammadiyah haram. Nah, saya dulu guyon, kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu, membunuhmu Muhammadiyah. Maka dengan alasan itulah saya guyon, orang NU masuk surga lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena bagi orang NU yang membuat meninggal itu bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Nah, seolah-olah hari ini video itu beredar, saya mengatakan bahwa NU lebih dahulu masuk surga dibandingkan Muhammadiyah sebagai sebuah kepastian. Apa-apa kok diseriusi toh mas, uripmu nggak asik, kurang guyon gitu. Jadi pernyataan apa ini? Biasa-biasa saja lah. Justru saya berterima kasih sama Muhammadiyah karena saya banyak berhutang budi sama sahabat-sahabat saya Muhammadiyah. Hei, saya nggak tahu guyon, dasar tuman. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan si Mbah Nun yang kemarin menyatakan Jokowi itu Fir'aun. Setelah videonya viral, ditanggapi banyak orang, direaction banyak orang, lalu dia membuat video klarifikasi kesambet. Ingat, kesambet katanya. Terus ketika Gus Miftah ini menyatakan ya pernyataan yang juga mau viral, lalu diklarifikasi dengan menyatakan bahwa itu guyon. Yang satu menyatakan kesambet, yang satu menyatakan guyon. Tepuk tangan. Nauzubillahi min dzalik ya. Setelah videonya viral ditanggapi banyak orang, lalu diklarifikasi dengan guyonan atau pernyataan-pernyataan yang kurang dewasa. Mbah Nun mengklarifikasi dengan menyatakan dia kesambet. Ya, menurut saya juga tidak dewasa. Karena juga tidak menyebut nama Jokowi atau menjabat tangan Pak Jokowi ketika menyatakan Pak Jokowi itu sebagai Fir'aunnya Indonesia. Fir'aun yang zolim, jahat. Terus yang kedua, Gus Miftah telah menyatakan menyenggol kelompok atau golongan Muhammadiyah dengan pernyataan perkara rokok NU itu masuk di surga duluan dan Muhammadiyah itu belakangan. Setelah itu viral, diklarifikasi dengan pernyataan guyon, bercanda. Kesambet versus guyon. Keren. Tapi coba kita melihat dan membaca beberapa komentar di postingan ini. Bagaimana kira-kira?
Oh, ini yang pertama nih, leres Gus. Kalau dengar ceramahnya Gus Miftah itu harus pintar-pintar mencernanya dengan apa yang didakwahkan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Diem dulu, merenung, istikharah, terus baca Al-Quran dulu, baru ditelan. Jangan mentah-mentah pokoknya. Karena di dalamnya ada canda dan ada keseriusan yang memang harus kita kerjakan. Oh, canda dan keseriusan. Ingat ya teman-teman, Rasulullah apakah pernah bercanda atau Rasulullah juga serius terus? Nanti kita akan bahas lebih panjang. Dan ini ada komentar dari Wajdi Azim. Tuan, sebenarnya guyonan itu baik dalam komunikasi dakwah karena bisa menjalin sebuah emosional kepada audiens dan menjadi ice breaking. Hanya saja beberapa guyon yang Tuan jadikan alasan itu semestinya dipertimbangkan dari aspek intelektual dan rasional. Luar biasa. Guyonan yang Tuan sampaikan itu menurut sebagian orang sejatinya tidak lucu dan cenderung Tuan memposisikan diri sebagai Kementerian Surga yang punya wewenang terhadap akses. Jika Tuan berpikir secara jernih, sebenarnya respon serius dari orang-orang yang menanggapi pernyataan Tuan bukanlah karena orang tersebut kurang guyon atau hidupnya gak asik, melainkan pernyataan yang Tuan lontarkan itu cukup krusial dari sektor ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, pernyataan yang tepat. Semoga guyonan yang Tuan kicaukan ke jemaah lebih intelek dan bijak, bukan bablas berkedok guyon. Saya ingin tepuk tangan membaca komentar ini. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya juga ingin memberikan tanggapan dari diri saya pribadi. Yang pertama, apakah Rasulullah SAW pernah melakukan guyonan selama hidupnya, ataukah Rasulullah tidak pernah guyon sama sekali dalam hidupnya? Yang pertama, Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah bersenda gurau dengan para sahabat?" Lalu Rasulullah menjawab, "Iya, saya pernah bersenda gurau." Namun, senda guraunya Rasulullah itu jujur. Rasulullah SAW meskipun di dalam kondisi bercanda, yang Rasulullah SAW sampaikan adalah kejujuran. Masya Allah. Jadi tidak dibenarkan ketika orang melakukan candaan atau guyonan dengan cara berbohong. Dimana di sini Gus Miftah menyatakan NU lebih duluan masuk ke surga daripada Muhammadiyah. Itu hanya guyonan, bercandaan. Yang di situ apakah bercandanya itu serius atau bercandanya bohong? Berarti kalau di sini Gus Miftah tahu dengan hukum atau nasihat dari Rasulullah SAW ini mengenai cara kita bercanda, tentulah Gus Miftah tidak akan mengeluarkan statement atau pernyataan guyonan di tengah-tengah orang NU dan tidak ada orang Muhammadiyah di situ. Tentulah kalau kita sebagai seorang muslim bisa menilai arah pembicaraan atau pembawaannya bagaimana. Terlebih diberi tepuk tangan, itu sudah Nah, selain dari peringatan dari Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan kepada kita semua di dalam surat At-Taubah ayat ke-65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentunya di sini yang dimaksud mereka ini adalah apa yang mereka lakukan. Dan tentunya mereka ini menjawab, sesungguhnya kami ini sedang bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan beserta Rasulnya engkau selalu melakukan olok-olokan? Dan ketika kita mempelajari Al-Quran serta tahu bahwa memperolok-olok, bermain-main, bersenda gurau dengan perkara akidah, itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Bukan berarti kita hidup itu harus serius terus. Serius ada, bercanda juga ada. Namun ada tempatnya. Ketika kita membahas suatu akidah, jangan dibuat bercandaan, apalagi menyenggol salah satu golongan. Itu sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan, karena sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian memperolok-olok atau melakukan senda gurau atau bermain-main kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Nah, perkara masuk surga dan neraka itu kan adalah perkara yang serius, di mana itu tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita memperolok-olok atau bercanda dengan perkara-perkara yang tidak halal, rokok, sekali lagi saya tekankan, rokok tidak ada halalnya, tidak ada baiknya, yang ada hanyalah makruh, lebih baik ditinggalkan. Terus yang kedua, haram, jangan dilakukan. Makruh dan haram di sini, tidak mubah apalagi halal, jadi harus ditinggalkan. Dan di sini dibuat bahan senda gurauan, kan kacau. Ketika pernyataan itu viral, diklarifikasi bahwa
dia sedang guyon, bercanda. Apakah itu dewasa? Terus yang berikutnya mengenai bercanda, yaitu jangan menjelekkan. Di dalam bercanda, situasi candaan apapun, kita dilarang untuk menjelekkan suatu golongan. Dengan apa? Ketika kita membandingkan ritual atau ibadah dari sesama muslim, ya, baik itu NU, Muhammadiyah dan yang lain, kita membandingkan di sini dan lalu menjelekkan. Ingat, menjelekkan itu berbeda dengan orang-orang yang menyimpang. Penyimpangan, penyesatan, syubhat itu jelas-jelas kita wajib untuk lawan. Yang memiliki landasan yang kuat serta akidah yang mantap, hanya saja berbeda pandangan tapi memiliki landasan yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak boleh untuk saling menjelekkan satu sama lain. Contohnya, Muhammadiyah meyakini bahwa tidak pakai kunut atau pakai ini pakai itu, sedangkan NU pakai ini pakai itu, niatnya begini niat begitu. Nah, kedua faham ini memiliki landasan yang kuat dan sama-sama sahih. Ini tidak boleh kita saling menjelekkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki menjelekkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Nah, di ayat ini teman-teman, kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting untuk menghargai orang lain, yang tentunya orang lain atau golongan orang lain itu masih memiliki atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita tidak boleh mengejek-ejeknya atau memberikan senda gurau, bermain-main, apalagi perkara akhirat, seolah-olah kita menjadi panitia surga gitu. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena Muhammadiyah tidak menyimpang. Meskipun Muhammadiyah menyatakan bahwa rokok itu haram, Muhammadiyah tidak menyimpang. Malah itu bagus. Karena apa? Meskipun NU menyatakan bahwa rokok itu makruh. Makruh artinya lebih baik. Ingat, lebih baik ditinggalkan. Artinya tidak mubah terlebih halal. No, tapi makruh yang mendekati haram. Bahkan mayoritas ulama menyatakan rokok itu haram. Nah, perihal hukum rokok yang menanam tembakau, ketika mereka menggantungkan nasibnya kepada rokok, seolah-olah ketika misalkan pabrik rokok ditutup atau orang dilarang menanam tembakau, lantas mereka mau mencari pekerjaan apa? Seolah-olah di sini kita meremehkan kuasa Allah, bahwa setiap diri dari manusia itu sudah ditakar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana dia untuk mencari dan berikhtiar. Tentunya berikhtiar di sini bukan dengan cara mengerjakan yang haram. Terlebih kita karena makruh, ya udah lakukan saja yang makruh, tidak dilarang kok. Ini adalah pemikiran yang kurang dewasa sebagai orang yang beragama menurut saya. Kenapa demikian? Karena yang halal banyak, ya. Petani, ya, kita bahas yang paling kecil. Petani yang memang mau berpegang teguh kepada hukum Allah, yaitu ya sudah, kita punya lahan, tidak perlu nanam tembakau, nanam jagung, nanam sayur, nanam yang lain, kan bisa tumbuh juga, bisa dijual juga. Intinya setiap usaha dan kemauan itu tergantung dari hati. Karena di hati manusia memang ada dua potensi, di mana potensi yang selalu cenderung kepada kebaikan atau yang halal-halal, dan juga ada hati yang cenderung kepada yang haram-haram, yaitu hawa nafsu tadi, di mana makruh saja dilakukan pasti akan mendekati yang haram, dan ini yang berbahaya. Teman-teman, saya di sini tidak ingin mendiskriminasi yaitu orang yang merokok atau orang yang menjual rokok dan lain sebagainya. Karena di bidang ini kita memiliki pilihan masing-masing, ya, dan kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Baik, kembali lagi kepada bahan ejekan atau bahan lelucon. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semua bahwa tertawa berlebihan itu juga tidak baik. Karena apa? Tertawa berlebihan akan mematikan hati. Tertawa berlebihan dilarang. Terus yang berikutnya, tidak berkata buruk. Kan biasanya orang-orang yang melakukan guyonan atau candaan, ya, menjadikan guyonan sebagai olok-olokan yang wajar, maka tentunya perbuatan itu sudah tidak bisa mendatangkan manfaat. Karena ketika kita ingin menyampaikan suatu kebaikan, menyampaikan sesuatu yang hak melawan yang batil, atau memberikan jalan yang terang antara yang putih, abu-abu, dan hitam, kita harus tegas dalam menyampaikan, bukan dengan cara guyonan. Guyonan boleh disampaikan asalkan dengan cara yang jujur, ya teman-teman. Semoga dengan penjelasan saya yang singkat ini kalian bisa paham arti guyon dengan arti berbohong atau mengolok-olok dan lain sebagainya.
Karena apa? Kita hidup itu untuk belajar. Saya pun masih belajar. Saya banyak sekali kekurangan. Saya tidak bisa menyampaikan satu kebenaran dengan cara yang fun mungkin, dengan cara yang menyenangkan. Karena saya cenderung serius memang, tapi saya juga bisa bercanda. Namun candaan saya tidak akan bercanda di dalam hal berbohong. Bercanda dengan murid-murid saya pernah melakukannya, namun bukan berbohong. Nah, di samping ini semua, memang terlepas dari apa yang dilakukan Gus Miftah itu salah atau benar, kacamata manusia itu berbeda-beda. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjaga lisan, menjaga ucapan. Ketika kita menyatakan hal-hal yang sensitif seperti ini, apalagi tadi Gus Miftah menyatakan tertawa terpingkal-pingkal, ngakak dan lain sebagainya karena melihat suatu guyonan yang dianggap serius, menurut saya itu guyonan yang sama sekali tidak lucu dan guyonan yang tidak patut dicontoh. Jangan melakukan guyonan seperti itu.